Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 103, kelas 18, akan mempresentasikan proyek kami yaitu Skillful Challenge Mentor on Demand. Memperkenalkan anggota kami, ada Gideon Bagas Prananta, Niluh Yasmiati, Putri Wadah Pramestari, dan Yoristedi Prayoga. Mentor on Demand adalah sebuah layanan di Skillful yang memungkinkan siswa untuk memesan sesi mentoring one-on-one untuk membantu proses belajar, konsultasi karir, dan diskusi dengan mentor profesional melalui topik-topik terkait. Problem statement yang kami dapatkan yaitu rasio siswa lebih besar dibandingkan dengan mentor, sehingga terkadang siswa merasa tidak dibimbing sepenuhnya. Desain metode yang kami gunakan adalah design thinking, mulai dari tahap empathize, define, idea, prototype, hingga testing. Pada tahap empathize, kami melakukan in-depth interview kepada dua partisipan. Lalu kami melakukan referensi data, kompetitor analisis, dan survey question. Baik, kita memasuki ke tahap berikutnya itu adalah tahap define. Nah, tahap define itu adalah pain points. Nah, pada bagian ini kami mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah itu kami melakukan sebuah analisis pengamatan dan mengsintesisnya untuk menentukan masalah-masalah intinya. Lanjut ke tahap ideate. Di sini ada solution ID. Nah, pada tahap ini kami memberikan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang disampaikan pada tahap sebelumnya. Itu adalah solution ID yang kami berikan. Lanjut ke berikutnya adalah affinity diagram. Setelah membuat solution ID, kami mengumpulkan fitur apa saja yang akan dikembangkan dan mengelompokkan setiap solution ID itu ke dalam affinity diagram. Lanjut adalah user pro booking mentor. Nah, di sini pengguna membuka website terlebih dahulu, mendaftarkan dirinya apabila belum mempunyai akun. Setelah mendaftarkan diri, pengguna dapat langsung mencari mentor dan melihat detail mentor. Apabila mentor yang dicari sudah sesuai, maka pengguna dapat melakukan pembayaran dan menentukan jadwal yang diinginkan. Tetapi kan adalah user sesi mentoring. Di sini pengguna membuka detail mentoring terlebih dahulu. Setelah itu pengguna dapat memulai sesi mentoringnya. Nah, apabila sesi mentoring sudah selesai, maka pengguna dapat memberikan ulasan bagaimana jalannya mentoring tadi. Setelah sudah memberikan ulasan, maka pengguna dapat mengunduh rekaman mentoring tadi. Lanjut adalah user form menjadi mentor. Di sini pengguna ke landing page jadi mentor. Setelah itu memilih jenis mentor yang diinginkan. Apabila yang sudah dipilih, maka pengguna dapat mengisi formulir daftarnya dan pengguna tinggal menunggu notifikasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap prototype. Oke, pada awalnya, pengguna bisa membuka website skillful.com. Karena kita akan menggunakan layanan mentor on demand, pengguna bisa klik mentoring. Lalu di halaman landing page ini, pengguna langsung diarahkan untuk melihat informasi-informasi yang ada di mentor on demand. Mulai dari benefit apa saja yang akan didapat, mentor-mentor populer yang ada di dalam mentor on demand ini, dan juga testimoni pengguna yang telah menggunakan mentor on demand. Di sini juga pengguna bisa mendaftar untuk menjadi mentor. Selanjutnya, kita bisa mencari mentor dengan klik search ini. Kemudian kita bisa cari mentor yang kita sukai. Selain mencari mentor juga, kita bisa untuk mencari topik. Lalu, kita juga bisa menggunakan fitur filter yang ada di sini dengan rating atau dengan harga. Sudah itu kita bisa terapkan filter. Di sini juga kita bisa langsung untuk melihat detail mentor dengan klik selengkapnya. Di halaman detail mentor, kita bisa melihat informasi-informasi mengenai mentor. Seperti ini, ada mentor itu bekerja di mana, mempunyai keahlian di bidang apa aja, dan deskripsi singkat. Di sini juga kita bisa melihat CV tentang mentor. Kemudian juga ada preview video dari mentoring, sehingga pengguna lebih mudah untuk mengenali mentor. Dan di sini juga ada informasi harga dan sesi yang dilakukan. Berikut juga deskripsi, topik, kemudian ulasan. Selanjutnya, untuk memesan mentor ini, kita bisa memilih jadwal terlebih dahulu. Kita memilih jadwal yang sesuai dengan kita. Setelah jadwal dipilih, kita bisa memilih waktu yang tersedia. Oke. Lalu kita bisa pilih topik terlebih dahulu, kemudian klik booking mentor. Kemudian di sini kita melihat detail pembayaran kita.
Untuk konfirmasi, pilih bayar. Kemudian di sini kita pilih metode pembayaran yang kita inginkan. Oke. Setelah pembayaran berhasil, kita bisa langsung ke detail transaksi. Dan kita akan diarahkan ke dalam invoice. Invoice ini berisi tentang pemesanan produk yang kita lakukan. Setelah selesai, kita bisa ke dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat informasi-informasi yang merepresentasikan kegiatan hari ini. Seperti halnya ini tanggal 12, dan ada mentoring, ada webinar. Karena kita akan mentoring, jadi kita lihat mentoring. Nah, ini dia mentoringnya. Kemudian kita juga bisa melihat ada countdown yang terus berjalan di sini. Lalu kita juga bisa mengganti jadwal jika kita berhalangan hadir. Setelah kita bisa ganti jadwal, kita juga bisa chat mentor untuk konfirmasi. Oke, setelah itu kita bisa gabung mentoring. Dan inilah sesi mentoring. Setelah sesi mentoring berhasil, kita bisa unduh rekaman. Tetapi sebelum unduh rekaman, kita harus memberikan ulasan terlebih dahulu. Setelah ulasan dikirim, kita akan menerima rekaman. Setelah itu, kita juga bisa mendaftar untuk jadi mentor. Dan kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran mentor. Di sini berisi informasi-informasi yang dibutuhkan ketika mendaftar mentor. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mendaftar jadi mentor. Kemudian pengguna akan diarahkan untuk memilih bidang mentor. Pertama, saya akan pilih part-time mentor. Di halaman part-time mentor berisi informasi untuk daftar mentor. Setelah itu kita klik daftar. Setelah klik daftar, kita bisa mengisi informasi-informasi dari biodata terlebih dahulu. Setelah informasi-informasi semuanya diisi, kita bisa klik selanjutnya. Dan apakah data yang proses sudah benar atau belum? Jika sudah, kita klik sudah benar. Kita tunggu. Setelah pendaftaran berhasil, kita bisa kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya akan diinformasikan apakah pendaftaran diterima atau tidak melalui email atau notifikasi dari mentor. Selanjutnya, tahap testing. Di tahap testing, kita melakukan in-depth interview terhadap 5 partisipan dengan 5 user touch. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan masuk ke akun. Yang kedua, mencari mentor atau topik hingga melihat detail mentor. Yang ketiga, melakukan booking mentor hingga pembayaran selesai. Yang keempat, melihat detail mentoring dan mengikuti sesi mentoring. Dan yang kelima, melakukan pendaftaran sebagai mentor. Untuk menguji hasil usability testing, kita menggunakan 2 metode. Yang pertama, single ask question dengan nilai 94%, dan sistem usability scale dengan nilai 90, yang artinya proyek yang kita buat berhasil digunakan. Kemudian, berdasarkan hasil testing, kita menemukan beberapa temuan yang kita pertimbangkan untuk membuat iteration design. Yang pertama, pengguna merasa kebingungan ketika tombol gabung mentoring disable. Kemudian kita memutuskan untuk menambahkan keterangan di bawah tombol gabung mentoring yang menyatakan bahwa 15 menit sebelum sesi dimulai, pengguna bisa bergabung. Kemudian pada bagian mau jadi mentor apa, pengguna merasa tampilan kurang menarik karena terlalu banyak tulisan. Kemudian kita memutuskan untuk menghilangkan tulisan tersebut dan hanya menyisakan button serta keterangan saja. Kemudian pada bagian bidang mentor, beberapa pengguna merasa tampilannya terlihat seperti tombol yang bisa diklik. Kemudian kita memutuskan untuk menggantinya dengan icon yang bisa menjelaskan setiap bidang mentor. Setelah melaksanakan proyek ini, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang masih kesulitan saat memahami atau mempelajari sesuatu, maka membutuhkan bantuan orang lain sebagai solusi atau arahan. Kami mencoba memberikan solusi dengan merancang fitur mentor on demand ini, agar siswa bisa melakukan mentoring yang ia inginkan dengan harga terjangkau dan waktu yang fleksibel. Dari hasil testing menunjukkan bahwa fitur ini mudah untuk digunakan dan bermanfaat bagi pengguna. Tidak hanya itu, kami terus berinovasi untuk meningkatkan relevansi bagi pengguna di masa pendatang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.